Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tema dari kesiapan atau readiness dalam konseling yang beranggotakan Muhammad Fadlan Akbar, Dita Febriana Saskia Putri, Syifa Fauzilah, dan Astrid Kori Zahra. Pengertian dari kesiapan atau readiness menurut Kamus Psikologi, kesiapan atau readiness adalah suatu titik kematangan untuk menerima dan mempraktekkan tingkah laku tertentu. Menurut para ahli, Slameto, kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberikan respon atau jawaban dalam saat tertentu terhadap suatu situasi. Menurut Uswahyuni, kesiapan adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang untuk merancang sesuatu. Menurut Samanto mengatakan bahwa readiness sebagai kesiapan atau kesediaan orang untuk berbuat sesuatu. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan konselor dan klien dalam konseling. Faktor eksternal yang mempengaruhi proses konseling diantaranya: yang pertama, lingkungan fisik dan tempat wawancara berlangsung, warna cat tembok yang tenang, beberapa hiasan dinding, 1 atau 2 pot tumbuh-tumbuhan, dan sinar cahaya yang tidak menyilaukan membantu suasana yang tenang sehingga konseli merasa nyaman di ruang konseling. Yang kedua, penataan ruangan. Perabot-perabot hendaklah sesuai, misalnya tempat-tempat duduk yang memungkinkan duduk dengan enak sampai agak lama. Susunan tempat duduk konselor dan konseli sebaiknya diatur sedemikian rupa sehingga konseli duduk agak ke samping di sisi kiri atau kanan meja dan tidak duduk berhadapan langsung dengan konselor. Jarak antara konselor dan konseli adalah antara 1,5 meter sehingga pembicaraan dapat tenang. Yang ketiga, bentuk bangunan ruangan yang memungkinkan pembicaraan secara pribadi atau privasi. Yang keempat, pembicaraan di dalam ruang tidak boleh didengarkan orang lain di luar ruang, dan orang lain tidak boleh melihat kepada dalam atau paling sedikit tidak dapat melihat konseli dari depan. Hal ini berkaitan erat dengan etika jabatan konselor. Yang kelima, konselor berpakaian rapi. Kerapian dalam berpakaian sudah menimbulkan kesan pada konseli bahwa dia dihormati dan sekaligus menciptakan suasana agak formal. Yang keenam, kerapian dalam menata barang-barang yang terdapat di ruang dan di atas meja konselor. Ruang yang tidak diatur dengan rapi, berkas-berkas yang serak di mana-mana, dan ruangan yang tidak bersih mudah menimbulkan kesan bahwa konselor adalah orang yang tidak tahu disiplin diri dan sopan santun terhadap tamu. Yang ketujuh, penggunaan sistem janji. Konselor membuat janji dengan konseli kapan pertemuan mereka dapat dilakukan sehingga konseli tidak perlu menunggu lama dan tidak kecewa karena pertemuan mereka tidak dapat dilakukan. Yang kedelapan, konselor menyisihkan berbagai barang yang ada di atas meja saat berwawancara dengan konseli, karena tindakan ini menyampaikan pesan kepada konseli bahwa seluruh perhatian konselor dicurahkan kepada konseli. Yang kesembilan, konselor tidak memasang rekaman atas pembicaranya dengan konseli, baik berupa rekaman radio ataupun video. Faktor internal. Jika konseli atau klien pada waktu konseli akan menghadap konselor, dia membawa sikap tertentu, pengalaman-pengalaman dalam hal mendapatkan pelayanan bimbingan, sukses dan kegagalan di masa lampau, aspirasi-aspirasi kekecewaan, dan pandangan serta harapan terhadap konseling. Ini merupakan keadaan awal yang sedikit banyak akan berpengaruh terhadap wawancara dan proses konseling. Keadaan awal ini dapat berpengaruh positif maupun negatif. Namun keadaan awal ini bukanlah komponen inti yang menjamin keberhasilan konseling dan menyebabkan kegagalannya. Dalam proses konseling, ada beberapa kondisi yang harus dilakukan oleh klien untuk mendukung keberhasilan konseling, yaitu keadaan awal. Maksudnya, keadaan sebelum proses konseling dan keadaan yang menyangkut proses konseling secara langsung, yaitu A. Konseli atau klien harus termotivasi terhadap masalah yang sedang dihadapi. B. Konseli atau klien harus mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan apa yang diputuskan dalam proses konseling. C. Konseli atau klien harus mempunyai keberanian dan kemampuan untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan serta masalah yang sedang dihadapi. Selanjutnya yaitu faktor pendukung. 1. Motivasi klien untuk memperoleh bantuan dari konselor mengenai permasalahannya. 2. Berbagai pengetahuan klien mengenai konseling. 3. Kecakapan intelektual dari klien sendiri. 4.
tingkat tilikan terhadap masalah dan dirinya sendiri. 5. Harapan-harapan klien terhadap konselor. 6. Sistem pertahanan dari klien sendiri. Faktor penghambat. 1. Penolakan terhadap hal-hal di atas, bagaimana kekuatan kultural dalam mempengaruhi cara pandang atau persepsi seseorang. Hal ini akan mempengaruhi berbagai kesiapan klien dalam menghadapi konseling. 2. Situasi fisik dalam konseling, seperti kondisi klien, kondisi lingkungan dari ruangan konseling, dan hal-hal bersifat fisik lainnya. 3. Pengalaman pertama dalam konseling yang tidak menyenangkan. Hal ini akan mempengaruhi persepsi klien terhadap konseling. 4. Kurangnya pengertian terhadap konseling. 5. Kurang dapat melakukan pendekatan terhadap klien. 6. Di dalam sebuah lembaga, kurang terdapat iklim penerimaan terhadap konseling. Selanjutnya ada langkah-langkah menyiapkan klien untuk melakukan konseling. Yang pertama, menanyakan kepada klien bahwa siapa yang menyuruh klien tersebut datang kepada konselor, yang hal ini bermanfaat untuk informasi awal bagi konselor. Kedua, memberikan alasan mengapa klien diminta datang menghadap konselor. Ketiga, mengemukakan kepada klien tentang hal-hal yang dapat diberikan oleh seorang konselor kepada klien dalam proses konseling. Keempat, mengajak klien untuk mengemukakan perasaan yang dialaminya dalam suasana saat itu. Apakah dia marah, takut, bingung, tidak menentu, atau bagaimananya. Yang kelima, menekankan bahwa klien bebas memilih untuk tetap berada di tempat itu bersama konselor atau pergi. Seringkali jika klien menyadari bahwa dia boleh saja secara bebas membatalkan pertemuannya dengan konselor, justru dapat merupakan langkah pertama dalam meminasi kepercayaan klien terhadap konselor yang selanjutnya akan menjadi pendorong baginya untuk datang secara sukarela kepada konselor. Keenam, menyarankan bahwa jika klien tersebut menolak konselor sebagai seseorang yang dapat membantu klien tersebut, ada sumber-sumber orang-orang lain dapat dimintai bantuannya untuk mengatasi masalah yang dihadapi klien. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.